Bagaimana cara kita menyikapi teman yang selalu menggempar-gemparkan khilafah? Tanya ke dia, emang para nabi dulu tujuan dakwahnya khilafah ya? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dapat khilafah enggak? Apakah Nabi ada enggak dalam Al-Quran dan hadis? Allah menyebutkan bahwa para rasul ketika dakwah tegakkan khilafah. Enggak ada. Yang ada dalam Al-Quran sudah saya sebutkan kemarin dalam surat An-Nur ayat 55. Wa khilafah itu janji Allah bagi suatu negeri yang mentauhidkan Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Jadi itu hadiah dari Allah, janji yang siapapun yang melakukan syaratnya akan terpenuhi. Ya. Maka khilafah bukan tujuan dakwah kita. Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Makkah, apa pernah kita dapat riwayat Rasulullah SAW yang selalu digempar-gemborkan tegakkan khilafah? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah hijrah kota Madinah, apakah yang pertama kali menegakkan khilafah atau bangun masjid? Bangun masjid dulu. Ya akhi, ya. Banyak orang gulu berlebihan dalam masalah khilafah itu. Ya, jangan khilafah jadikan tujuan dalam dakwah. Tujuan dalam dakwah itu mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Apa itu? Tauhid. Supaya manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan. Dan ini memang jalannya terjal sekali, Pak. Berdakwah kepada tauhid itu berat sekali. Kenapa? Karena kita harus menghadapi orang-orang yang doyan kesyirikan dari sebagian kaum muslimin maupun di luar Islam. Ya. Karena orang yang mendakwahkan kepada tauhid, konsekuensinya apa? Berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri dari setiap yang menyembah selain Allah. Tentu banyak orang akan marah dengan ini, Pak. Iblis pun akan marah, bala tentara iblis pun akan marah. Tapi kita harus lakukan karena ini yang dijalani oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dan para rasul sebelumnya. Sampai di antara rasul ada yang dibunuh dan yang lainnya demi untuk berdakwah kepada apa? Tauhidullah Jalla wa Ala. Tapi enggak masalah. Ya, karena inilah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin bahwa dakwah para nabi dan rasul memfokuskan kepada tauhidullah Jalla wa Ala. Enggak ada nabi dan seorang nabi pun yang fokus dakwahnya kepada politik, enggak ada. Enggak ada nabi yang fokus dakwahnya kepada perbaikan ekonomi, enggak ada. Ya. Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah di kota Mekah, perzinahan ada tidak? Banyak. Minum arak, Masya Allah, perjudian, demikian pula berbagai macam maksiat. Tapi apakah yang Rasulullah serukan? Tinggalkan judi? Tinggalkan zina? Tidak. Kata Aisyah, adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Na'am ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, sikap antum kepada dia, dakwahkan dia, fahamkan kepada dia, ya akhi, kita berdakwah kepada tauhid. Khilafah itu janji Allah bagi mereka yang merealisasikan apa? Tauhid. Kalau ternyata Allah berikan kekhilafan, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak masalah. Yang penting kita wafat di atas apa? Tauhid. Memang ya, menegakkan kepemimpinan seorang muslim wajib. Ya. Tapi yang namanya kewajiban sesuai dengan kemampuan. Tapi dalam metode dakwah yang harus kita dahulukan yang paling penting dulu, apa itu? Tauhid. Kita berpikir bagaimana manusia wafat di atas tauhid. Ini mereka yang berdakwah kepada khilafah sampai detik ini enggak pernah berhasil, Pak. Bahkan dari pendirinya dulu Taqiyuddin An-Nabhani itu yang di Syam, apa berhasil mereka menegakkan khilafah? Enggak juga. Di semua negeri mereka menegakkan khilafah enggak juga. Sementara kesyirikan terus merajalela.
kebid'ahan terus, ya menggeliat, kemaksiatan luar biasa. Tidak mungkin ya akhi. Kita harus dakwahkan manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu harus dari dirinya sendiri dulu.